Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imania Aidil Putri Kirania dari kelas 10 AKL 1, nomor absen 14. Di sini saya akan membacakan cerita hikayat saya yang berjudul Hang Tuah. Alkisah dahulu kala, tinggallah seorang anak lelaki bernama Hang Tuah dengan kedua orang tuanya, yaitu Hang Mahmud dan Merdu. Mereka menetap di kampung Sungai Duyung, kampung terpencil yang bersebelahan langsung dengan bendahara Paduka Raja. Hingga pada suatu malam nan gelap, Hang Mahmud mendapati sebuah mimpi. Bulan turun dari langit, kemudian menghiasi tempat tidur Hang Tuah. Cahayanya menyinari dan mengitari kepala putranya, Bak Musizat. Ketika menyaksikan keadaan tersebut, Hang Mahmud terkejut bukan main. Segeralah ia bangun dari tempat tidurnya dan memeluk serta menghujani kepala Hang Tuah dengan ciuman sambil berlinang air mata. Diusapnya lembut rambut kekal putranya dengan kasih sayang, sambil berkata, "Berkatilah engkau, kelak akan menjadi anakku yang hebat nang sakti." Setelah itu, tahun demi tahun telah berlalu. Hang Tuah kini telah menjadi pria tampan perkasa. Ia tumbuh menjadi lelaki yang berbudi pekerti dan tutur katanya sangat menawan. Berkat itu, Hang Tuah memiliki 4 sahabat yang sudah ia anggap layaknya saudara, yaitu Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Setiap harinya, Hang Tuah membantu ibunya mencari kayu bakar di hutan dan memotongnya menggunakan kapak. Ketika sang ayah telah pulang mencari nafkah, ia pun selalu menyambutnya. Hingga pada suatu hari, Hang Tuah berkata kepada 4 sahabatnya, "Hei saudaraku, mampukah kita melayarkan sebuah perahu agar dapat merantau ke negeri sebelah dan menjadi saudagar makmur?" Tak disangka, keempat sahabatnya memberi umpan yang amat baik, sehingga mereka berlima akan segera berangkat berlayar menggunakan perahu ayah Hang Jebat. Sebelum berlayar di laut lepas, Hang Tuah dibekali sebilah keris oleh ayahnya. Begitu pula dengan keempat sahabat lainnya, yang dibekali persenjataan oleh orang tua masing-masing, dan mulailah mereka berpetualang. Di tengah samudera dan lautan yang diarungi, Hang Tuah beserta keempat kawannya diserang oleh 3 perahu lanun atau yang sering disebut perompak bajak laut. Mereka berembuk sambil berkata, "Bagaimana kita menghadapi para perampok itu? Tidak mungkin rasanya kita menghadapi musuh kapal yang banyak dan besar." Dengan tenang, Hang Tuah menanggapi, "Hei saudaraku, tidak ada jalan lain. Kita harus berusaha mempertahankan diri. Kita harus berbuat sesuatu." Maka dengan itu, Hang Tuah bersama keempat sahabatnya tidak merasa gentar. Mereka justru memancing para pelanun untuk menuju ke sebuah pulau dan bertarung secara langsung di daratan. Ketika pertarungan itu terjadi, Hang Tuah beserta keempat sahabatnya berhasil melukai para pelanun dengan seligi, tempuling, serta panah sumpit yang dibekali orang tua mereka. Lihainya mereka menggunakan senjata tersebut akan ada kesaktian yang ikut serta. Ditodongkannya saja keris Hang Tuah kepada musuh akan mati sudah tidak bernyawa. Para pelanun yang tak kena serangan dari senjata yang dikirimkan oleh kelima anak itu memilih untuk melarikan diri sesegera mungkin. Dan pertarungan dimenangkan oleh Hang Tuah dan kawan-kawannya.
Dalam petualangan selanjutnya, dikisahkan bahwa Hang Tuah bersama keempat sahabatnya merampas salah satu kapal para pelanun yang mereka kalahkan dan menuju Singapura. Di tengah laut, rupanya perahu yang mereka rampas dibuntuti oleh pelanun yang melarikan diri sebelumnya. Seperti keajaiban, datanglah ombak dan petir hebat seakan mengusir kehadiran para pelanun. Perahu para pelanun yang mengejar Hang Tuah dan keempat kawannya itu dihadang oleh perahu batin Singapura dan membuat para bajak laut tersebut memilih untuk berbalik arah. Selanjutnya, batin Singapura meminta penjelasan pada Hang Tuah beserta 4 sahabatnya mengapa bisa para bajak laut itu mengejar mereka. Ketika mendengar cerita dari Hang Tuah dan keempat sahabatnya, batin Singapura pun langsung kagum dengan keberanian mereka. Kesuksesan Hang Tuah dan keempat sahabatnya itu didengar langsung oleh Tuan Bendahara dan Paduka Raja Bintan yang kontan mengangkat kelima orang itu sebagai anak angkatnya. Kehebatan dari kelima anak itu pun sampai juga ke telinga Baginda Raja Shah Alam yang ikut menganggap Hang Tuah dan kawan-kawannya sebagai anak angkatnya dan hidup tenang di istana kerajaan menjadi saudagar yang kaya raya dan makmur. Selanjutnya, saya akan membacakan nilai-nilai yang didapatkan dalam hikayat Hang Tuah. Yang pertama, nilai moral. Pertama, yaitu Hang Tuah yang senantiasa baik hati membantu sang ibu untuk mencari kayu di hutan dan memotongnya menggunakan kapak. Yang kedua, Hang Tuah yang memiliki sifat berbudi pekerti dan ingin menaikkan derajat keluarganya dengan cara berpetualang di negeri seberang dan menjadi saudagar kaya. Yang ketiga, kerjasama antara Hang Tuah dan keempat kawannya untuk bersatu gotong royong melawan para pelanun. Yang kedua, nilai budaya, yaitu Hang Tuah yang senantiasa menyambut kepala keluarga atau sang ayah setelah pulang dari mencari nafkah. Yang ketiga, nilai sosial, yaitu pertarungan antara kelompok Hang Tuah dengan kelompok para pelanun. Yang kedua, interaksi antara Hang Tuah beserta keempat kawannya yang berbicara dan menjelaskan kejadian kepada Bintan Singapura. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait hikayat Hang Tuah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.